Selamat siang, Bu Ida Gunarti. Kak, Gimana keadaan? kurang sehat Kak. Kurang sehat ya? Sehat, Kak. Tapi banyak istirahat dulu Bu. Iya. Apalagi sekarang ini kan lagi modul-modul yang agak-agak capek gitu. Lagi nanti habis satu tiga budaya positif itu udah capek. Banyak kali kegiatan yang dibuat video, kemudian presentasi lah misal, kemudian lagi buat lagi demonstrasi kontekstual bersama siswa, bersama guru, banyak Bu. Jadi semakin nanti modul itu Bu, semakin banyak yang kita terjun langsung ke lapangan menghadapi audiensnya gitu. Jadi Bu harus fit dengan kesehatan itu ya. Oke Bu ya, pada pendampingan kita yang kedua ini yang temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Yang kita fokuskan yang pertama mendiskusikan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. Kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, 12, dan 13. Yang ketiga, diskusi rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1. Kemudian mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimodernisasi oleh pengajar praktik. Nah, itulah yang menjadi fokus pendampingan kita pada pendampingan individu yang kedua ini Bu. Oke Bu, kita mulai Bu ya. Santai aja Bu. Santai aja. Yang pertama yang mau saya tanyakan, dokumen-dokumennya udah Ibu siapkan. Oke, bagus. Nah, selama kegiatan 1 bulan terakhir ini saya sudah memantau yang namanya di jurnal pemantauan belajar daring, dan Ibu itu sudah laksanakan mulai dari roll dan sebagainya. Bagaimana di bulan-bulan pendampingan satu yang kemarin Ibu juga sudah laksanakan dengan baik. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Artinya Ibu sudah melaksanakannya sebelum kemudian. Yang kedua, Ibu juga Ibu harus jangan banyak porsi sakit ya, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Banyak kemajuan yang saya perhatikan dari Ibu. Artinya yang sebelumnya masih nilainya yang 6, sekarang udah nilai 7 yang pandangannya bahwa pembelajaran di daring itu maupun di Lokakarya dan pendampingan itu Ibu sudah kuasai. Artinya ya besar kecilnya udah Ibu ada yang Ibu terima kan gitu ya. Oke, nah kita mulai yang pertanyaan saya mau tanyakan yang pertama adalah Bu, bagaimana dukungan kepala sekolah atau rekan sejawat terhadap pendidikan guru penggerak yang Ibu jalankan saat ini? Kalau dukungannya luar biasa ya Pak, tadi kan seperti yang Bapak ketahui. Tadi sebenarnya saya disuruh presentasi dari awal sampai akhir Iya. Pak. Karena kan saya satu-satunya CDP di sini. Iya. Jadi dari segi dukungan fasilitas itu laptop itu semua saya kasih kan Pak, kasih pilihan laptop, quality itu bebas pakai gitu kan. Terus motivasi saya ya terus karena dia maunya sebenarnya kamu ini yang ikuti jejak dia gitu Pak. JDP nanti ada, jadi saya tuh diharapkan dia bisa mengajak teman-teman yang lain untuk bisa ikut yang akan selanjutnya gitu. Jadi dia harapan besar kepala sekolah itu kepada saya karena saya yang masih satu-satunya di sini kan Pak. Kalau dukungan itu semua Pak, dari materi, bahkan nanti kalau misalnya untuk ambil lagi di situ Pak, itu dia kalau dari teman-teman itu tadi meluangkan waktu bisa Pak. Lalu kalau saya berpakaian baik mereka cuma foto, bahkan ngajari saya Canva. Awalnya saya bisa berkantor sebenarnya dari guru yang lebih muda dari saya gitu. Jadi dukungan itu luar biasa. Yang artinya kolaboratif sangat bagus ya. Bagus kalau menurut Pak. Jadi saya yang bangun-bangun, nanti ada apa, mau apa, terus selalu dikasih. Berarti Bu, kalau Bu di sini dibuat suatu yang namanya kegiatan, itu semuanya gurunya bekerja sama. Nggak ada istilahnya, itu kan proyekmu gitu kan ya. Ada yang cuek ya. Terutama apresiasi kepala sekolah yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya kuncinya di kepala sekolah sih Pak, yang bisa menggerakkan semua anggotanya. Saya juga ada lihat Bapak itu kan. Jadi artinya adanya dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat itu salah satu menambah motivasi. Iya, sebenarnya seharusnya saya sekarang itu kayak validasi dulu. Jadi mau berbagi sama kepala sekolah mana yang baik, mana yang enggak gitu. Cuma saya kemarin nggak datang, karena saya sakit Pak. Gitu. Oke Bu, itu tadi ya Bu ya, bentuk dukungannya udah seperti sarana dan prasarana dikasih ya. Semuanya dari
diberikan oleh ibu supaya diperdayakan pada saat kalau ada kegiatannya. Gitu. Apa tantangan ibu hadapi dalam menjalani pendidikan guru penggerak di lingkungan sekolah ibu? Sebenarnya ada nggak tantangan di sini pada saat ibu menjalankan guru penggerak? Tantangannya sebenarnya membagi waktu sih Pak, antara kegiatan pokok kita kan sebagai guru di sekolah sama sebagai tugas kita yang calon penggerak. Karena masuk makin bertahap kan, semakin naik tugas juga makin banyak gitu Pak. Saya juga kita kemarin lihat eksplorasi konsepnya, di sini cuma satu, tiba-tiba tuh udah berapa nih kok sampai anak 14 gitu, kan terkejut gitu Pak. Nah itu maksud saya, membagi waktu aja sih Pak. Gitu, karena saya nggak sangkanya makin naik itu makin payah gitu. tapi kan lu kalau membagi waktu itu jangan sampai siswanya tidak belajar ya intinya, karena kita kembali belajar kepada siswa. Kalau kita hanya mengejar yang namanya mengajarkan tugas itu, tapi siswanya kita abaikan juga tidak ngajar, tapi kita kembali ke kerja kepada siswanya ya, itu intinya ya. Artinya itu harus paling membagi waktu mana yang sebagai tugas utama, sebagai mana tugas yang bisa di-cancel untuk hari-hari, untuk waktu-waktu yang akan datang gitu ya. Kan awal ajaran baru itu kan luar biasa Pak. Saya pernah juga operator sekolah. Oh iya, Operator sekolah itu kan tugasnya itu 3 yang memang harus dikejar gitu kan Pak. Itu kan membagi waktunya supaya nggak kebentur satu sama yang lain. Jadi harus kalau saya sih katakan, kalau saya sih masih masukan itu kalau membagi waktu ini, saya rekomendasikan ibu itu nggak bisa buat yang namanya itu timetable roster, artinya jadwal ibu pada jam segini saya kerjakan ini dulu, pada jam segini saya kerjakan ini, supaya kalau memang tugas dari di LMS itu masih ada budgetnya masih lama, nah tapi karena masih ada yang lebih fokus, ibu utamakan itu supaya nanti bisa membagi waktu yang ini dulu. Tapi kalau pada saat ibu adalah luang waktunya, maksudnya ada waktu 3 jam di lagi duduk-duduk aja gitu, ada baiknya ibu kerjakan dulu LMS-nya. Artinya apa? Supaya tidak menumpuk. Jadi pada saat kita udah kerjaan selesai, nah di kemudian hari kan kita nggak tahu ada tugas dari sekolah. Nah, ya kan? Yang nggak ada. Maka di situ ibu, seperti saya katakan tadi, ini masukan yang saya kasihkan. Berikanlah yang namanya jadwal ibu itu sesuai dengan yang namanya porsi. Nah, kalau memang porsinya itu adalah masih temponya agak lama, tapi masih ada waktu, kita jangan tunda lagi kan. Jadi ya, bagus sekali ya. Nah, kita oke. Apa yang ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Nanti Pak, saya mengatur manajemen waktunya, saya perbaiki. Oke, berarti memperbaiki ya, berarti. Iya, tidak malam-malam. Itu sebenarnya sering gadang Pak. Coba itu yang ada sakit kan. Berarti memanajemen waktu ya Bu ya. Iya, waktunya itu paling penting. Manajemen waktu. Karena gini, ibu beda sama Ida. Kalau ibu Ida kemarin aplikasi kepada siswa, ya dalam pembelajaran ini, dia susahnya di dalam pembelajaran tantangan di luar sekolah itu dia itu kan makanya dia tantangan itu buat di ada seperti yang itu Ida kemarin. Kalau itu kan manajemen waktu, masih itu berbeda. Apa rencana ibu ke depannya sehingga kegiatan pendidikan guru penggerak yang ibu jalan itu berjalan dengan sempurna? Yang saya harapkan ke depan gitu ya Pak. Maksudnya rencana saya itu saya lebih menjaga kondisi badan saya sih Pak. Karena kalau saya sehat semua kan bisa teratasi gitu. Jadi ya tadi masalah waktu, masalah kesehatan saya gitu. Karena saya bangsanya memang kalau banyak pikiran itu bikin sakit saya memang Pak. Jadi ya kedepannya saya lebih ke mengatur kesehatan Pak. Karena kalau saya sehat, insya Allah semuanya kedepannya lancar gitu. Berarti ibu masalah kesehatan dulu. Kesehatan saya sendiri Pak. Berarti untuk kedepannya sehingga ini juga pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik. Berarti yang pertama adalah Iya, kalau saya sehat, insya Allah semua bisa bisa dilaksanakan gitu Pak. Jadi sebenarnya bukan saya takutkan itu bukan tugas-tugasnya atau mengimplementasikan itu, namanya kita dulu kan harus kita terapkan gitu kan Pak, apa yang kita pelajari. Tapi kalau kondisi badan nggak sehat, gimana mau kita terapkan? Makanya saya kan waktu pernah yang di satu kan saya udah ingat ya juga ya.
Kita kalau sehat pasti bisa kita laksanakan. Iya. Tapi kalau kita udah sakit, ya gimana pun, apapun ceritanya, tugas yang udah jadi nggak bisa kita selesaikan. Oke, bagus ya. Artinya ibu perbaikan rencananya adalah menjaga kesehatan. Kita pun untuk perubahan refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 11, yang kedua dan ketiga. Apa saja yang sudah ibu pelajari di modul 11, 12 dan 13? Satu itu yaitu tentang filosofi pendidikan dengan Iya. negara yang Bapak, kemudian 1, 2 itu tentang nilai ekonomi penggerak, yang 1, 3 itu tentang visi penggerak. Terus kalau untuk elemen-elemennya kan kalau kita kan berpaham ya Pak, tentang kalian itu modul 1, kalau dia modul 1, 2 peran penggerak, nilai-nilai mandiri, kolaborasi, inovasi, gitu kan Pak. Yang ada 5, Iya. itu kalau yang visi penggerak dimana kita membuat visi kita sebagai individu penggerak Bapak yang tentang diri apresiatif dari rakyat. Jadi di perpaduan modul 11, modul 12 dan modul 3 itu adalah saling bekerja sama dan saling berhubungan. Iya. Jadi itu ibu sudah bisa lah ibu kuasai ya. Iya, saya paham sedikit Bapak. Dan itulah yang masuk Pak. Nah, apa yang ibu sudah pelajari pasti ibu akan implementasikan ke kelas. Ya kan? Coba contohnya bagaimana? Sudah saya terapkan Pak. Contoh, biasanya kan saya ngajar kelas ini itu datar gitu kan Pak. Karena saya masuk di kelas rendah, saya mulai pakai SPP sebelum mulai pembelajaran, bahkan pulang kita juga SPP lagi. Bahkan kalau misalnya di tengah-tengah keadaan kalau sudah tidak kondusif lagi, kita kan juga melakukan SPP supaya kondusif ya Pak. Kemudian menggunakan media pembelajaran kayak pakai PJJR, PJJR ya Pak, sama PBL kan. Jadi yang memang benar-benar metode pembelajarannya itu yang berpihak kepada murid. Jadi dari 3 modul itu jadi dari ketiga itu ibu sudah dalam pembelajaran terapkan, terutama dalam suasana kelas ada perubahan. Media scripting, media pembelajaran, yang artinya itu juga harus berinovasi. Intinya kita berinovasi. Kalau kita ada inovasi dalam diri kita, maka media akan tercipta. Tapi kalau nggak ada inovasi dalam diri kita, itu pasti media itu tidak akan tercipta. Nah, itu ya, oke bagus ya. Nah, apakah terjadi perubahan terhadap murid ibu di kelas dan bagaimana tanggapan daripada murid ibu terhadap perubahan tersebut? Karena ibu selama ada itu, pastikan apakah muridnya ada perubahan nggak? Bagaimana tanggapannya? Dari respon positifnya ini sih Pak, respon anak-anak sekarang lebih gembira kalau saya lihat. Kadang mereka nggak sadar bahwasannya mereka lagi belajar, yang mereka tahu tuh lagi bermain, padahal lagi belajar gitu Pak. Oh, karena ada game-game atau switching gitu. Gitu, padahal kita masukkan ke perhitungan, tapi mereka nggak sadar gitu Pak, kalau itu dia sebenarnya belajar. Jadi mereka lebih kayak belajar sih. Membosankan gitu ya Pak. Nah, kalau sekarang udah lebih menyenangkan, mereka lebih gembira gitu saya lihat. Jadi kalau misalnya masuk itu kita main apa lagi gitu, padahal kita belajar gitu Pak. Jadi Bu, dari situ adanya perubahan dari situ dari si anak dalam pembelajaran itu menjadi salah satu praktek baik. Maka praktek kemarin itu mau nggak dalam mendemokan praktek baik itu sebelum lain kadang-kadang saya udah ini loh, artinya saya punya suatu pembelajaran trik gitu ya. Karena ada yang melakukan ini, anak saya menjadi pernah nggak cerita atau mendemokan kepada teman-teman guru gitu? Kalau itu sebenarnya cuma kadang mereka kayak sharing gitu. Nanti kalau mereka sharing barulah kita kasih gitu. Karena kita kan Pak kalau menjelaskan nanti bilangnya tentang ini gitu. Jadi kan kalau ketika ada kawan yang butuh baru kita bantu gitu Pak. Sharing lah masalah Pak. Kayak misalnya modul P5 itu kan berkaitan Pak. Betul. Saya misalnya pas A kelas 1 sama kelas 2. Nah itu saya yang membuat modul. Jadi Itu yang membuat modul. Jadi ide-ide itu semua dari saya. Karena mereka kan kebetulan untuk kelas 1 kurang ID-nya kurang gitu. Jadi semua saya jadi kan itu saya. Kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Dan alhamdulillah mereka selalu
yang artinya kan mau guru juga mau mendengar kan. Nah, itu salah satu yang kita harus nilai plus dari guru itu. Kalau dia masih mau mendengar apa yang kita katakan, berarti masih ada nilai itu berubah. Itu bagus gitu ya. Itu. Bagaimana perasaan ibu setelah menerapkan modul 1.1, 1.2 dan 1.3? Perasaan ibu? Nah, tadi ibu sudah laksanakan itu pembelajaran tuh dari dulu. Dia anak-anak di perasaan ibu gimana? Perasaan senang, yang pertama ketantang Pak. Oh, gitu ya. Ketantang karena ini kan hal baru gitu bagi saya Iya. Pak. Jadi contoh masih baca di nomor 1.1 aja itu kayak udah banyak perubahan. Dulu kan kita berpihak pada murid. Saatnya istirahat. It's time to have break. Selamat istirahat siswa-siswi SDN 02389. Tetap jaga ketertiban dan kebersihan. Terima kasih. Karena kan dari waktu 1.1 aja berpihak pada murid itu sebenarnya masih asing gitu Pak. Untuk kalian dulu yang sekedar belajar pulang gitu kan. Nah jadi pertantangnya itu dapatlah ilmu baru yang belajar dari setiap modul bisa kita terapkan sedikit. Jadi setidaknya ada perubahan gitu di kelas. Bahkan nanti teman-teman juga kita bisa juga sharing kan. Coba kalau buat seperti ini, buat seperti ini. Jadi selalu berusaha Pak supaya ada perubahan. Jadi artinya itu dengan adanya penerapan itu dengan melihat respon dari semua audiens yang ada di kelas itu merasa apa lagi gitu, mau gimana lagi supaya ke depannya lebih baik lagi gitu dia. Jadi setiap modul contohnya modulnya ini kira-kira yang bisa diterapkan di kelas tuh apa sih contohnya gitu sih Pak. Jadi setiap modul oh ini modul 1, 2 yang bisa kita masukkan di sini apa gitu. Memang satu aja. Nah, ini harus disesuaikan juga ya. Sesuaikan Pak, yang cocok di kelas kita tuh apa gitu kan. Jangan asal sama ini dengan topik ini dengan ini Iya, beda Pak. Jadi kayak ini saya penasaran dengan budaya positif yang modul 1 iya, nanti. satu video para. Nah, selanjutnya adalah apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki ke depannya. Yang sudah baik ini, belum diperbaiki ini ya. Yang sudah baik itu ya saya sudah berusaha melakukan pembelajaran yang bisa pada murid Pak itu kan sudah istilahnya memulai itu yang sudah baik sih menurut saya. Kalau yang perlu diperbaiki itu kayak meningkatkan kolaborasi dengan anak kasih jawab lebih lagi gitu maksudnya untuk mencapai apa yang diharapkan yaitu mencetak peserta didik dan prestasi sebagai belajar Pancasila. Berarti ibu yang boleh ini kolaborasi. Iya kolaborasi karena kan nggak semuanya bisa dibikin kolaborasi kan. Karena itu pasti ada dasarnya ya Bu ya. Oke Bu, kita masuk ke ini ya. Rencana merintis atau menggunakan komunikasi komunitas praktisi. Jadi di Lokakarya 1 kan udah ada diterangkan. Jadi kan waktu di Lokakarya 1 Ibu kan sudah belajar dengan komunitas praktisi, sudah ada yang namanya penjelasan bagaimana membuat suatu komunitas praktisi. Sebelum itu apakah pertanyaannya ya, apakah Ibu memiliki pengalaman merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah Ibu? Pernah nggak Ibu merintis ada tentang saya ingin buat ini gitu? Kalau merintis sih nggak ada sih Pak, tapi saya mengikuti yang sudah berjalan gitu Pak, yang sudah ada gitu. Jadi sama Ibu tidak belum ada. Tapi yang sudah ada menjadi anggota komunitas praktisi nggak Bu? Kalau di sekolah ini kombal, saya kan kombal Pak. Oh berarti Ibu komunitas kombal. Yang merintis siapa Bu? Ini Pak Juhan awalnya Pak. Oh Pak Juhan yang merintis, Ibu sebagai ketua Iya, dipilih. dipilih sebagai ketua karena saya udah ikut CGP Pak, makanya saya pilih. Jadi beralih namanya. Komunitas itu adalah komunitas praktisi ya. Jadi Ibu sebagai ketuanya, tapi yang merintis adalah Pak Juhan kepala sekolah. Oh, berarti Ibu yang dipilih. Iya, benar Pak. Nah, apa tantangan selama penerapan komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana Ibu mengatasi tantangan itu? Misalnya Ibu kan ini ada tadi kombal, Ibu ketuanya kan, pasti ada 6 tantangan. Iya. Misalnya anggotanya gue, aduh gimana ya membuat tantangan ini dibuat berapa kali? Apa ya topik bahannya yang mau dibuat tantangannya? Untuk kedepannya menjadi lebih bagus gimana lagi? Nah, coba gimana? Kalau itu sih Pak, saya lebih ke memahami
kebutuhan siswa itu bagaimana gitu Pak. Jadi kan kita untuk buat itu kan kita harus mengarah ke siswa juga Pak, karena kan memang pusatnya ada siswa. Jadi kayak mana cara memenuhi kebutuhan siswa, contoh kayak menyiapkan materi pelajarannya sesuai belum sama kebutuhan siswa gitu kan Pak, menerapkan disiplin kelas, menjaga motivasi sama beradaptasi dengan lingkungan sih Pak. Jadi ibu tantangannya adalah bagaimana memotivasi siswa. Kalau rekan gurunya gimana? Ada Kalau rekan guru di sini Pak, alhamdulillah enggak, karena sebenarnya kepala sekolah sih yang saya jadikan acuan jempol gitu Pak. Karena dari tempat saya bilang ada ke kepala sekolah, semua mereka bilang gitu Pak. Jadi contoh Pak, ini saya mau bagaimana kepala sekolah yang menggerakkan, dan semuanya itu Pak. Bahkan bukan cuma kayak kita tombol atau KKG atau kayak workshop, bukan gitu aja Pak. Untuk bersihkan cat sekolah ini itu guru-guru semua. Oh ini yang bersih Iya, guru. itu paling besar itu guru Iya. semua Pak. Guru yang berpartisipasi. Iya semua. Baik cewek maupun cowok. Cowok cewek, kami yang cewek bersihkan rumput, ngambil rumput. Jadi kalau aku pas libur 3 minggu kemarin, kami tuh 10 hari masuk hanya untuk bersihkan sekolah. Gurunya nggak protes. Tidak Pak. Gimana? Pak Gubernur itu kan masih contoh Pak, dia bukan sekedar mengaku, tapi dia ikut juga sama kami. Kan nggak ada sih yang ikut kepala sekolah yang dulu gitu Iya, kan Pak. tapi realisasinya Tapi dia nggak kan ya. pergi gitu. Kalau ini tidak Pak, dia langsung ambil pola duluan atau dia ngambil kuasa duluan. Jadi gimana kita nggak menggerak kan contohnya tidak ada. Memang sih sebenarnya benar katanya. Kalau dari pimpinan yang bergerak pasti anggotanya Karena bergerak. kan kita ikut apa kata atasan kan. Iya. Kalau kita untuk kawan sama kawan itu agak berat karena kan nanti bilangnya kita agak sombong gitu. Jadi kalau atasan kan yang benar langsung harus kita ikuti gimana selagi memang itu tugas kita gitu. Jadi bu, libur kemarin orang itu di sekolah juga. Iya, dia 15 hari pas saya keluar. Oh iya. Itu gurunya nggak ada komen-komen, nggak ada Kalau pausa. ngomong loh Pak. Jadi gurunya baik-baik ya. Kalau ngomong loh Pak, sampai Oh, iya. Pak ya Pak. Oh itu yang namanya dari karena kepala sekolahnya juga seperti itu, jadi gurunya juga ikut itu. Itu ada kegiatan kayak maulid atau apa itu kan sampai malam bersihkan Kegiatan di sekolah ada juga. jadi kayak kami buat kemarin lomba PAUD, lomba mewarnai itu kami sampai malam bersihkan semua, menghias Mau juga ya lagi ya? semua Pak, Iya. tanpa terkecuali. Iya ya. Ya artinya bukan untuk pribadi tapi untuk bersama ya. Intinya ya. Karena kan kami muridnya sedikit, jadi kayak mana caranya untuk memperbaiki itu kan butuh tenaga ekstra gitu Pak. Iya. Itu yang cuma bisa kami kasih apa-apa Pak. Dan kalau saya kan baru lihat tuh ada sekolah di sebelah. Kalau itu sama ini lebih duluan itu ya sekolahnya. Karena itu duluan ya. Enggak, ini bukan Pak. Oh iya. Dulu awalnya sekolah ini benar tapi karena faktor-faktor namanya kepala Iya berganti benar. ya, Pak. Itu memang sih sebenarnya Pimpinan, benar. eh, Semua itu tergantung daripada atasan dulu yang pertama. Kalau atasannya sudah memberikan contoh yang baik, contoh yang sudah yang namanya bisa memotivasi daripada anggota-anggota, pasti jujur anggota-anggota atau anggota-anggota komunitas yang ada di sekolah itu masih bergerak. Tapi kalau mereka juga tidak bergerak, berarti tidak akan malah tidak ada perubahan pada dirinya. Gitu. Nah, kan kami ketiga 4 tuh, Pak, dari swasta semua. Kan bisa dibedain kan Pak, dari swasta dan Iya. negeri itu jauh beda. Jadi ketika kami masuk ke negeri, enggak bisa nih kayak gini, kita berpencang nanti kalau misalnya tutup sekolah kan apa sih karena kerja kencang Iya, lagi kan. benar. Kayak mana caranya supaya di sekolah bertahan? Itu kan Pak. Jadi orang itu cari murid atau bagaimana? Kami cuma pakai kami ya Pak. Cuma kami buat program kayak lomba mewarnai PAUD, TK gitu lah sebenarnya. Tadi kan kita kan dia dakwah kemana-mana gitu dari siswanya. Nah iya, ini bagus banget teman-teman. Jadi saya bilang, Dan itu program Jumat bertani sih Pak kalau kami rasa. Karena kan setiap bulan itu ngasih makan gratis. oh iya ya. Wah, makanan sehat gitu untuk anak-anak. Dengan kata lain, ya semua yang namanya orang tua yang ada di lingkungan sekolah ini, anak yang sudah jauh dari sekolah ini, dengan program itu kan bisa. Tambah jenius kemarin Pak, program jenius kan juara 1 kita nasional. Dari sini juga, jadi itu sih. Iya yang kemarin jadi Iya, Jakarta ke kan. Bogor Pak. Ya itu Bogor ya sorry. Itu yang dua orang itu ya. Itu kan tadi sekolah kami dipilih. Nah. Jadi 3 sekolah dipilih tuh untuk program jenius. Jadi dikasih makanan sehat setiap 2 hari sekali Pak, seminggu 3 kali. Ya udah kami buat yel atau buat video lucu, konten dari 3 sekolah itu malah seluruh Indonesia kan juara 1 kontennya gitu Pak. Makanya kerjasama
biar menarik gitu Iya, Pak, betul. jadinya gitu. Makanya dengan cuma 33 siswa, kami yang menang se-Indonesia itu kan luar biasa Pak. Benar Bu, bagus. Oke Bu, itu dia. Oke, tadi sudah itu apa ya? Kita kalau ada kan kita ambil ya. Setelah dari JIP, kalau untuk menjawab 4 pertanyaan dari berikan pertanyaan. Strategi apa saja yang Ibu lakukan untuk segera memulai komunitas praktisi di lingkungan Ibu? Jadi ada kan untuk memulainya itu kan pasti ada yang namanya strategi atau apa Ibu? Kalau saya sih lebih ke menunjukkan ide aja Pak. Menunjukkan ide ya? Menunjukkan ide, serta tujuan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sehingga banyak yang tertarik untuk bergabung gitu kan Pak. Jadi kan awalnya pasti harus kita kasih ide dulu Pak. Kalau ide menarik kan nanti mereka setuju ikut gitu kan. Jadi itu walaupun belum kita belum dimulai, tapi kan Ibu sudah mulai ya Bu ya? Mulai kembang Pak. Oke, dari Kombel ya Bu ya. Oke, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang sudah dibentuk? Supaya berkembang itu mobilnya gimana Bu? Ada nggak yang suatu kegiatan yang Ibu lakukan supaya komunitas itu berjalan dan berkembang? Kalau itu supaya pembeli itu nggak mati lah intinya ya Pak. Jadi intinya buat kegiatannya rutin. Jangan istilahnya karena kan kalau tombol ini kita disitu mau bikin baru kita buat gitu. Setelah ada masalah baru kita buat. Jadi sebenarnya tombol ini harus dibuat secara rutin. Misalnya kayak sebulan sekali. Jadi memang nggak itu sudah dijadwalkan gitu kan Pak. Jadi komunitas ini bukan hanya sekedar nama tombol penggerak eksekutif, tapi memang kita laksanakan setiap bulannya minimal lah Pak satu bulan sekali. Kalau penggerak eksekutif Pak 94. Oh iya gitu. Kan eksekutif Pak. Distribusi 94 gitu. Kalau koleksi ini teman kalau koleksi isinya istri 10, Kombel istri 10 gitu. Jadi anggotanya guru-guru sini juga ya. Lalu kami panggil narasumber juga dari luar. Itu mau yang mencari atau kemana? Itu salah satu juga benang memotivasi dari narasumber dari orang lain ya. Jadi kan yang nggak kami paham kan bisa dijelaskan dengan Iya, yang paham. Iya, benar. gitu. Yang artinya juga Bu, itu salah satu juga kita bawa untuk mengorbitkan Kombel kita keluar. Kan kita bawa ada Kombel SD 94. Ya kan dengan cara bagaimana mengorbitkan dari narasumber tadi. Pasti kan narasumber tadi kan akan yang namanya membiaskan juga ke tempat dia lagi diundang. Oke, itu bagus ya. Ini tadi itu sudah, sekarang kalau ini mengkomunikasi visi dan program tadi itu udah Bu, itu tadi saya boleh namanya tadi kasih saran sama Bu dalam presentasi tadi itu dari itu paling lama waktunya dari visi sekolah tadi yang sudah dipaparkan dan juga kepala sekolah tadi juga sudah menjelaskan visi yang dari sekolah itu, kemudian dari salah satu rekan guru juga sudah menjelaskannya. Itu sudah sangat bagus sekali. Yang artinya dalam memprakarsai visi tersebut mudah-mudahan tetap yang namanya sejalan dengan visi sekolah ini. Kemudian intinya harus seperti apa? Jadi sehebat-hebatnya visi, nggak ada hebat-hebat visi. Ada itu namanya bagaimana visi itu bisa dilaksanakan. Jadi kalau sehebat kali pun visinya kalau tidak dilaksanakan ya sama aja, itu hanya tentang kata-kata. Jadi seperti tadi penjelasan oleh kepala sekolah dengan visi yang dipaparkan di sekolah ini programnya itu sudah bagus. Ada Jumat ya Bu ya. Kemudian ada yang namanya seperti apa tadi lagi Bu? Jumat itu ada 5 Pak. 5 Jumat ya. Jadi Jumat pertama Jumat religi, Jumat berkah kedua, Jumat ketiga literasi, Jumat keempat Jumat bersih, yang kelima kalau 5 minggu itu Jumat kompetisi. Itu dia kan. Dampaknya sudah, profil baca-bacanya sudah masuk, literasinya segalanya. Itu bagus kegiatannya. Tapi kan semuanya itu programnya hanya untuk kepada siswa. Itu nanti Bu akan bisa ditanyakan nanti di buku 3.3. Jadi program yang melibatkan siswa. Jadi Ibu udah punya enak. Kenapa? Ya udah ada gitu Pak. Ibu udah punya program. Jadi program ini Ibu bisa ambilkan, tuangkan kan nanti di LMS di program ini. Jadi Ibu gak capek lagi. Sebenarnya yang untuk demonstrasi kontekstual sebelumnya kan juga biasanya masukkan apa yang dari sekolah gitu Pak. Jadi nggak mengarang gitu Pak.
Oke, bagus. Jadi Bu, waktu tadi Ibu presentasi tadi, saya berikan apresiasi luar biasa. Artinya Ibu sudah persiapkan juga portfolio sudah bagus, penampilan dan keuangan juga sudah bagus. Artinya saya memberikan apresiasi yang luar biasa sama Ibu. Kedepannya nanti waktu ada presentasi, Ibu bisa lebih terbuka lagi, tenang lagi dan santai lagi. Itu Bu butuh yang namanya jam terbang untuk berbicara. Karena apa, orang yang bisa menjadi public speaking itu karena mereka itu rajin yang namanya berbicara di depan. Saatnya jam terbang dimulai. Nah, nanti Ibu di situ It's time to begin the shaped lesson. ada yang namanya lampiran ya, Bu. Yang gigi yang saya kirim, lampiran 3, lampiran 4 Waktu balik. telah selesai. Silakan kembali ke kelas masing-masing untuk melanjutkan pembelajaran. Terima kasih. Nah, mengingat calon guru penggerak untuk menyebarkan dan mengumpulkan dan menginput survei di LMS tentang komisi guru penggerak, nomor umpan balik lampiran 3, kejadian ini dilakukan 1 minggu sebelum pelaksanaan P3 yang harus dilakukan. Jadi ada 3 lembaran Bu. Kepala sekolah, rekan guru, dan murid. Jadi itu Bu bisa laksanakan seminggu sebelum penampilan 3. Apakah Pak bisa saya laksanakan nanti setelah lockdown? Bisa aja Pak. Nah, di mana ada waktu Ibu bisa. Jadi Ibu bisa carikan yang namanya 5 guru, nanti bikinkan nama gurunya, baru nama siswanya. Tapi mereka nanti pilih jangan lagi nomor 1 dulu, di jam 4. Karena itu kan sekarang udah naik jamnya. Kalau yang kemarin waktu pertama kali kan 1-2 masih perkenalan belum tahu apa-apa. Karena kan itu kan sudah ada sampai 1-3 udah ada itu diterapkan dan sebagai pemimpin pembelajaran. Ibu kan udah naik ke nomor 3 dan nomor 4, jadi mereka nanti bisa jadi 9 dan 4. Kepala sekolah juga seperti itu katakan. Jadi ya, seperti itu. Oke. Kemudian CGB juga mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, ada di situ juga kan. Jadi Ibu isi sendiri bagaimana menurut penilaian itu sendiri tentang kemampuan Ibu, kompetensi Ibu, apakah di nomor 3 atau nomor 4. Begitu ya. Kemudian CGB membuat referensi tertulis terkait umpan balik dari para responden dan hasil asesmen mandiri. Nah, tadi itu kan ada nih dari rekan guru, umpan baliknya di nomor 3, pilih yang kurangnya yang ini ininya. Ibu bisa ceritakan refleksinya berdasarkan umpan balik dari rekan guru yang ada di lampiran 3, ya kan Ibu bukankan seperti itu. Misalnya poin saya masih memiliki kompetensi yang masih saya mau melakukan perbaikan di kompetensi, kan ada di situ kompetensinya, misalnya dalam pembimbing pembelajaran manajemen ini terangkan nanti seperti itu. Jadi itu Bu akan Ibu unggah di LMS pada bagian pendampingan individu 3 di lampiran 2. Ada nanti ya Pak? Ada nanti di situ kolomnya nanti di LMS itu nanti adalah pengunggahan di LMS pada pendampingan individu 3. Jadi itu Bu yang namanya lembar itu udah Ibu kasih nanti sama mereka, itu pandu aja. Ya. Kemudian memotivasi untuk kita oke. Nah, kemudian itu ya kembali dari kelas kelas Ibu ini kalau boleh tahu ya dari pembelajaran daring yang Ibu lakukan dari fasilitator atau Ibu kasih masukan dulu. Sekarang udah sih Pak, terbaik kayaknya Pak. Dari segi nilai kan juga Bapak bilang. Kemudian yang kedua waktu juga udah Kak lama-lama lagi. Tadi sharingnya tapi bukan kami yang kena. Iya, yang di kita sudah kelas kelihatan lain. gitu kan Pak. Jadi cuma dari itu aja sih Pak. Kalau waktunya semua sama Pak itu udah baik. Masalah waktu ya dulu, masalah waktu jempol ya. Iya udah baik juga Pak. Masih kan sore lah paling lama Pak. Nilai juga Udah ya. tapi naiknya kan nggak signifikan juga kan Pak. Jadi hasilnya di sini hanya masalah waktu jempol aja ya. Kalau penjelasannya sebenarnya kami kan Pak, itu sebenarnya udah ada gambaran sendiri tanpa pun dikasih tahu fasilitator. Karena kalau dikasih tahu kadang salah penyampaian fasilitator ke kami. Ya, kayak kemana langsung tanya kan Pak, kayak surat untuk CGP yang kita kritis kekurangan dia, padahal kita harusnya berlebihan. Jadi karena kita sudah
persiapan apa lihat yang sebelum-sebelumnya seperti apa, kayak kita Google YouTube kan Pak, kita buka gimana sih sebenarnya gitu. Makanya itu juga percaya makanya bisa seperti tahu sebagai diminta kan tugas yang ada gitu kan. Iya, ketika misalnya kayak fasilitas salah tuh kami bisa nggak seperti ini Pak, kami bisa menyanggah Jadi Anda mau ya? apa? Yang mau membuka seperti itu mau ya? Mau membuka kritikan dan saran mau ya kan? Mau sekali. Kalau nanti Itu bagus tuh ya, artinya nanti saya bisa diskusi sama karena saya sendiri juga diskusi sama masalah ini kalau ya bahas. Nah, saya waktu pendampingan mereka memberikan seperti itu sama saya yang saya bawa sama Bapak karena kita ada dulu komunikasi. tapi kalau apa ya Pak, kalau misalnya sebenarnya Bapak itu saya mau kalian yang aktif gitu seperti itu Mhm. contoh. Tapi kan kita kalau nggak diarahkan dulu kan kadang kita bingung Pak. Soalnya kan ini kan kadang juga bagi kami gitu. Kalau nggak diarahkan ini kemana-kemana kayak kami bingung kemana 1 jam itu berdebat masalah yang bakja Pak. Ini yang paling kaya saya rasakan. Bakja itu apa ini apa? Bu Santi bilang begini. Enggak dia seperti ini. Jadi nggak siap-siap sampai kita kan nggak diarahkan. Seharusnya kan dia bisa membuka cakrawala kalau dari Bapak Ibu semua kan dengan cara bagaimana ngasih yang namanya triknya itu dulu pas begini Bu udah begini satu begini jadi Ibu bisa langsung tahu oh kami arahnya ke sana. Nah jadi petunjuk arahnya adalah dia sebenarnya kita tinggal menjalani arah itu kemana dari petunjuk. Jadi kami sekarang satu yang sudah kami sepakati sebelum kami kami udah sepakat dulu nih Pak. Nanti kita bahas tentang ini gitu. Jadi biar nggak kayak kemana gitu. Ini monopol ya. Ini mau tahu. Nah ini budaya positif ya Bu. Nah, tapi itu cuma 1 kali. Besok langsung presentasi. Iya, itu memang budaya positif karena ini Bu. Karena di budaya positif itu banyak kali tugas video. Jadi menyiapkan tugasnya 1 kali. Ini kali itu Bu begitu. Hari ini bisa lagi. Oke Bu, jadi gini Bu, sebelum saya tutup nanti kita apakan dulu. Dan nanti bisa surat tentang yang namanya 174. Murida Gunarti untuk pendampingan ini terima kasih ya Bu ya. Penjelasan Ibu semuanya itu dan presentasi itu tentang visi dan kata perubahan dan visi sekolah tadi sudah sangat luar biasa sekali. Dan artinya saya ingin memohon dan meminta kepada Ibu jaga kesehatan. Apapun yang Ibu lakukan, kalau dalam keadaan sehat kita sudah tidak sehat, yang mudah pun tidak bisa kita kerjakan. Seperti itu. Jadi intinya adalah Ibu terus yang namanya melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apapun itu namanya, Ibu tetap berpihak kepada murid. Kenapa? Karena inti dari pendidikan kurikuler itu adalah salah satu tujuan dari pendidikan kurikuler itu adalah kita sebagai pemimpin pembelajaran dalam hal mau di kelas maupun di lingkungan sekolah kita harus yang namanya berpihak kepada murid. Karena mereka adalah salah satu yang menjadi harus kita buat sesuai dengan kontrak. Ya, terima kasih ya. Bu Rida kalau